Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang etika bisnis di pasar persaingan oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi, sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Pasar oligopoli merupakan jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap yang tinggi, sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan cukup ketat antara para penjual, sehingga tak jarang mereka saling membanting harga. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit untuk masuk ke dalam industri. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Kemudian ada asumsi yang mendasari kondisi di pasar oligopoli. Pertama, penjual sebagai price maker. Penjual bukan hanya sebagai price maker, tetapi setiap perusahaan juga mengakui bahwa aksinya akan mempengaruhi harga dan output perusahaan lain, begitu pula sebaliknya. Kedua, penjual bertindak secara strategis. Asumsi yang ketiga, kemungkinan masuk pasar bervariasi dari yang mudah atau free entry sampai tidak mungkin masuk pasar atau blockade. Dan asumsi yang terakhir yaitu pembeli sebagai price taker. Setiap pembeli tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Kedua, hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. Ketiga, produk yang dijual bisa bersifat sejenis, namun bisa berbeda mutunya. Keempat, adanya hambatan bagi pesaing baru. Kelima, adanya saling ketergantungan antar perusahaan atau produsen. Dan yang terakhir adalah advertensi atau periklanan sangat penting dan intensif. Beberapa contoh dari pasar oligopoli adalah industri motor, industri mobil, industri semen, layanan komunikasi, rokok, mie instan, dan jasa penerbangan. Pasar oligopoli juga memiliki jenis-jenisnya loh. Beberapa jenis-jenis dari pasar oligopoli yaitu: pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Arti dari kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini, produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. Misalnya, harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produsen satu dengan yang lainnya. Kedua, pasar oligopoli non-kolusi. Jenis pasar oligopoli yang satu ini, produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen disebut juga dengan pure oligopoli. Di dalam menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit untuk dibedakan. Contohnya, produk seperti air mineral, semen, rokok, dan mie instan.
pasar oligopoli kolusi. Terakhir, jenis pasar oligopoli adalah kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan statis. Bisa dikatakan, jenis yang satu ini tidak memiliki persaingan ketat. Penyebab terjadinya pasar oligopoli yaitu efisiensi skala besar. Dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal atau capital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Keadaan di atas merupakan hambatan untuk masuk bagi perusahaan pesaing. Tidak mengherankan jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Penyebab yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Pasar oligopoli merupakan bentuk pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan, karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak akan cukup. Perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya lebih kompleks. Tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit sekali produsen. Pasar oligopoli juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan dari pasar oligopoli yaitu memberi kebebasan memilih bagi pembeli, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual, dan adanya penerapan teknologi baru. Sedangkan kekurangan dari pasar oligopoli yaitu menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru, dan yang terakhir, bisa berkembang ke arah monopoli. Dalam pelaksanaan pasar oligopoli, ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta perjanjian yang dilarang. Undang-undang ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama, yaitu pasal 4, membahas tentang oligopoli. Kemudian, bagian kedua, yaitu tentang penetapan harga, terdiri dari pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Seiring perjalannya pasar oligopoli, ada beberapa pelanggaran etika yang terkadang terjadi di masyarakat. Beberapa pelanggaran tersebut yaitu: pertama, penetapan harga pada tingkat harga sangat tinggi. Kedua, manipulasi persediaan. Ketiga, perjanjian eksklusif. Keempat, perjanjian mengikat. Kelima, perjanjian penetapan harga eceran. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi harga. Beberapa contoh kasus oligopoli. Yang pertama, pada kasus Temasek. Kasus ini, Temasek sebagai pemegang saham tentunya menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Polisi mengeruk keuntungan ini tentunya dituangkan di seluruh aspek yang menjadi unit bisnis usahanya, termasuk di dalamnya adalah PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk.
Sehingga dengan status kepemilikan di dua perusahaan tersebut akan dapat mengoptimalkan maksud dan tujuan Temasek tersebut. Caranya yang memaksimumkan keuntungan tersebut disebut kolusi antara PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk dengan mempertimbangkan saling ketergantungan mereka sehingga mereka menghasilkan output dan harga monopoli serta mendapatkan keuntungan monopoli. Kasus kedua yaitu adanya sejumlah pelaku industri besar dalam komoditas beras yang berisiko melakukan tindakan anti persaingan usaha dan anti persaingan usaha termasuk dalam oligopoli. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.